hantavirus itu sebetulnya sudah ada sejak lama. Kalau di Amerika sana kira-kira tahun 93 kalau dan biasanya agak bersamaan dengan adanya perang gitu. Kalau virus asalnya itu tidak ditemukan, kita boleh menduga bahwa itu adalah bukan wabah yang alami, tetapi itu bikinan manusia. Nah, yang sekarang kita waspadai adalah pada saat ini juga para kartel vaksin dunia bekerja sama dengan kalau nggak salah sih di Amerika ya, itu sedang membuat vaksin hantavirus. Kemungkinan yang akan dipakai outbreak itu. Tapi intinya adalah menjual vaksin. Jangan ada tikus sedikit pun di rumah Anda. Udah cukup. Itu udah cukup ya? You don't need vaksin. Iya. Jangan mikir nanti APBN langsung iniin vaksin. Nah itu kobol-kobol lagi nanti. Iya. Sudah MPG nanti tambah vaksin tambah vaksin. To the point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sindo, ketemu lagi di To The Point aja. Dan kita sekarang sudah bersama dengan Menteri Kesehatan RI periode 2004-2009, Ibu Siti Fadila Supari. Halo, apa kabar Ibu? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Dan kita juga, ya terima kasih sudah hadir di To The Point aja. Saya tidak sendiri, saya juga bersama dengan Mas Pung. Dan kita akan membahas tentang salah satu isu yang lagi ramai, tidak hanya di media mainstream, tapi juga di media sosial ramai. Ini hanya untuk klarifikasi ya Mas Pung ya. Yeah. Seperti apa sih sebenarnya virus yang kemudian kita sebut sebagai hantavirus ini, Bu? Nah terus kemudian ini banyak spekulasi, banyak konspirasi di balik virus ini. Ada yang bilang bahwa virus ini memang virus yang sengaja dibuat, atau seperti apa. Nanti kita akan banyak ngobrol dengan Ibu Siti Fadila untuk lebih dalam mengetahui tentang virus hantavirus ini, Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira ini seperti apa sih, Bu? Apakah sama hantavirus ini dengan virus COVID-19 yang terjadi di medio tahun 2020 lalu? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Memang sekarang sedang booming banget tentang hantavirus ini. Nah, ini kebetulan hantavirus itu sebetulnya sudah ada sejak lama. Kalau di Amerika sana kira-kira tahun 93 kalau dan biasanya agak bersamaan dengan adanya perang gitu. Di Korea, perang Korea, itu juga ada hantavirus. Nah, kalau di Indonesia, apakah pernah, itu kan dari tikus ya. Jadi tikus, kotoran tikus, liur tikus, yang diklaim bercampur dengan debu toh ke manusia, manusianya sakit. Nah, itu memang virus itu memang ada hubungannya dengan keberadaan tikus. Nah, kalau di Indonesia pada waktu banjir atau di Jakarta, ketika saya menjadi Menteri Kesehatan, kalau ada banjir yang banyak itu, kita sering menemukan pasien leptospirosis. Nah, itu juga kencing tikus yang bercampur dengan air kemudian kontak pada manusia, itu agak logis. Nah, itu bakteri bukan virus, tapi kalau virus itu virus jadi hantavirus. Kalau sekarang saya lihat ada beberapa berita tadi di kapal kapal pesiar ditemukan 3 orang atau tadinya pertama seorang, kemudian jadi 3 orang, dan itu sangat menakutkan. Seharusnya harus dipastikan apakah virus itu menular dari manusia ke manusia atau tidak. So far kalau di literatur sih belum menular dari manusia ke manusia, tapi harus manusia kontak dengan binatang yang berasal. Jadi kita sangat penting sekali menemukan virus asalnya. Kalau virus asalnya itu tidak ditemukan, kita boleh menduga bahwa itu adalah bukan wabah yang alami, tetapi itu bikinan manusia begitu. Seperti COVID kemarin kan sampai berapa tahun belum bisa dideskripsikan dari mana asal virus yang asli dari kelelawar. Kelelawar, ya. Yang Amerika mengatakan dari Cina mengatakan dari
Amerika dan Amerika. itu menjadi apa namanya udur-uduran gitu ya kalau bahasa Iya. Jawa, udur-uduran. Tapi itu sangat menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ditemukan virus alam yang asli. Padahal sebetulnya itu adalah syarat untuk mengatakan satu pandemik. Oke. Jadi maka banyak para ahli yang mengatakan bahwa COVID itu bukan pandemik. Nah itu, tetapi ada unsur bikinan manusia. Jadi ciri-ciri virus yang bikinan manusia itu salah satunya adalah asalnya tidak jelas, gitu ya, Bu? Ya, asalnya jelas dari tikus, tapi dia tidak bisa Tidak. menunjukkan. Oke. Menunjukkan ini loh, ditemukan di sini tentu saja dengan ilmu ya, dengan epidemiologi yang betul bahwa itu betul-betul hewannya yang menyebarkan adalah ini, virusnya berasal dari sini, jalannya begini. Nah itu harus urut. Lah Oke. kalau itu urut, nah itu kemungkinan betul. Tapi kalau menular dari manusia ke manusia itu nampaknya sih sangat jarang. Iya. Hmm. Tapi kan banyak Bu di mana ya, di berita, di media sosial juga bahkan ada juga apa himbauan gitu ya untuk menjaga kebersihan, tidak bersentuhan secara langsung. Pada akhirnya ini mirip-mirip sebenarnya. Jangan lupa kita sudah terbohongi pada waktu COVID dengan menularnya sampai kita membuka lift pakai siku, Iya, iya. pakai Iya. membuka Iya. pintu pakai siku. Nah itu kita dibohongin dan semua manut dibohongin, nurut saja dan itu lucu banget sampai kita tidak bisa berpikir secara logis. Kalau virus itu tidak bisa diam saja di meja begitu, dia mau makan apa? Oh, Virus butuh Inang ya? kita untuk makan. Hmm. Nah kalau di tempat handle pintu atau apa itu dia sekian menit pasti akan mati. oh, Oke. Karena dia Jadi butuh. itu tidak benar. Padahal saya sampai Tapi itu menakut-nakuti. Justru sistem mereka adalah menakut-nakutin. Itu jauh lebih berbahaya daripada virus itu sendiri. Oke. Dan ternyata seluruh dunia ketakutan semua. Iya. Dan mereka berhasil untuk merubah roda perekonomian, kemudian merubah semuanya, bahkan merubah peradaban. Yang dari kita tadinya tidak kenal dengan online, kita sekarang kecanduan online. Iya. Nah, itu perubahan peradaban. Jadi itu memang sangat dahsyat. Virus ketakutan itu lebih dahsyat daripada Virus itu sendiri. Ya. Tadi Ibu mengatakan ada korelasi atau hubungan antara keluarnya virus dengan sebuah peristiwa perang gitu. Iya, Dari iya. sejarahnya. Ini Iya. gimana, Bu? Ini menarik ini, Bu. Ini Iya. karena saya baca kepada perang Korea, Iya. kepada ini. Kalau di Amerika itu di dekat New Mexico di sana, Oke. jadi namanya Four Corner kalau nggak salah pada tahun 93 juga ditemukan. Dan yang di Amerika itu yang paling ganas, case fatality rate-nya itu bisa sampai 40%. Antara 30 tinggi ya? sampai 40%. Jadi angka kematiannya cukup tinggi. Tapi yang di Asia dan Eropa itu hanya 1 sampai 2%. Sebetulnya kita tidak terlalu takut. Oke. Menurut saya jangan terlalu takut akan terjadi pandemik yang itu, yang ini gitu ya. Yang penting itu penyebabnya apa? Tikus, ya tikusnya lah yang kita hilangin. Sumbernya yang kita hadapin tikusnya, jangan manusianya yang diberikan vaksin gitu. Iya. Nah ini sebetulnya pikiran kita sudah terbalik-balik kayak Oke. waktu COVID. Iya. Iya. Mestinya virusnya yang kita hilangin, bukan orangnya yang kita suntikin virus malahan. Nah itu satu cara berpikir yang kebalik tapi berjalan dengan lancar ke seluruh dunia itu. Artinya kalau andai kan itu benar, Ah, ada Oke, saya belum jawab Oke, ya. Kenapa baik. kok Iya. dengan perang? Iya. Mungkin ya ini Iya. karena di situ tidak diterangkan, yang saya baca tidak diterangkan, hanya kebetulan saja. Mungkin pada waktu perang Oke. keadaan ekonomi turun, Gonjang-ganjing. kebersihan juga buruk, sehingga tikus bisa berkembang banyak dan saya kira hubungannya seperti itu. Jadi bukan karena perang kemudian ada itu. Nah yang sekarang kita waspadai adalah pada saat ini juga para
kartel vaksin dunia bekerja sama dengan kalau nggak salah sih di Amerika ya, itu sedang membuat vaksin hantavirus, vaksin dan mRNA atau gene terapi. Apakah ini isunya, apakah isu ada hantavirus dulu ataukah mereka sudah bersiap-siap untuk membuat vaksin dulu? Menurut saya sebetulnya kita tidak buru-buru untuk lari ke vaksin. Yang penting jaga kebersihan, jangan ada tikus di rumah Anda. Jaga kebersihan, kalau ada tikus satu pun ya jangan boleh. Dan saya kira itu yang penting, jangan ada tikus di sekitar Anda. Kan sudah beres. Ngapain kita mesti harus pakai vaksin? Nah, andai kan terjadi pandemik pun sebetulnya tidak ada satu penelitian pun yang mengatakan bahwa pemberian vaksin pada waktu pandemik itu akan menghentikan pandemik. Nah, ini yang kemarin diaduk-aduk pada waktu COVID dan sekarang sudah mulai terbuka lebar-lebar, segala informasi sudah terbuka lebar-lebar. Berarti vaksin sudah disiapkan ya Bu? Iya, sedang disiapkan. Sedang disiapkan. Nah, sekarang mau menyiapkan ketakutannya gitu. Iya. Kira-kira begitu ya Bu ya? Sekarang ketakutannya yang disebarkan. Oke. Tapi kan dulu ketika COVID itu kan perdebatannya cukup keras ya Bu ya. Orang yang percaya dan tidak percaya. Tadi virus yang ketakutannya lebih menakutkan daripada COVID sebenarnya. Apakah mereka akan melakukan pola yang sama kalau memang itu kita anggap memang mereka sedang menyiapkan skenario yang mirip-mirip dengan COVID? Saya kira masih akan sama. Masih sama? Mungkin bentuknya pandemik akan berbeda. Oke. Bentuknya pandemik tidak seperti COVID. Tapi mungkin tidak ke seluruh dunia, tapi dari negara ini ke negara sana begitu. Jadi mungkin tidak seperti COVID bentuknya, tapi mungkin dari di satu daerah. Dan WHO sudah mempersiapkan dengan pandemik WHO Treaty, sudah mempersiapkan amandemen IHR. Itu semua adalah alat-alat mereka yang berupa suatu aturan-aturan yang notabene kita mesti harus manut mereka. Sebetulnya itu kontrol ya, kalau Pak Dharma Pongrekun itu dia bilang kontrol. Kontrolnya pakai aturan itu ya, kontrol segalanya, bukan hanya populasi. Dulu kan sempat muncul juga kritik terhadap revisi Undang-Undang Kesehatan ya Bu ya. Apakah juga itu bagian dari itu, kita nggak ngerti ya, apakah itu untuk menyiapkan menyambungkan dengan bagaimana WHO menyiapkan aturan itu gitu. Iya. Oh gitu, Sangat. ada kaitannya. Iya. Contohnya di pasal 446 di mana ada mandatori vaksin. Jadi ketika ada wabah atau ketika ada outbreak itu KLB. Nah, sekarang akan dipakai itu outbreak itu seperti pandemik. Seperti pandemik di satu tempat gitu. Kalau bukan pandemik seluruh dunia. Nah, kemungkinan yang akan dipakai outbreak itu. Tapi intinya adalah menjual vaksin. Menjual vaksin intinya. Ya. Intinya ini adalah bisnis vaksin. Kalau disebutkan nanti di aturan baru itu, apakah betul orang yang menolak vaksin itu akan ada aspek hukumnya? Ya, itu pasal 446, 445. Jadi kalau Anda tidak mau divaksin, maka Anda akan dianggap menghalang-halangi dan Anda akan didenda 500 juta atau dipidana. Nah, ini sedang mau di judicial review oleh Pak Dharma Pongrekun. Udah mau diproses? Gitu. Mau diajukan ke JR? Mahkamah Konstitusi. Itu bagus sekali. Karena satu, belum ada bukti bahwa ketika ada pandemik itu bahwa vaksinasi massal itu akan menghentikan pandemik atau mengurangi angka kematian. Itu belum ada buktinya, satu. Kedua, tidak semua orang bisa divaksin. Karena kondisi. Ada orang yang harus divaksin, ada orang yang tidak perlu divaksin, ada orang yang tidak boleh divaksin karena keadaan kesehatannya. Misalkan dia autoimun berat atau dia dalam keadaan sakit berat atau dia diabetes, tidak boleh, atau orang hamil tidak boleh.
Nah ini kalau ini menolak, Ya. Iya. maka dia akan dihukumkan lucu. Ya. Nah ini secara medis tidak semua itu membutuhkan atau bisa divaksin. Oke. Nah ini yang sangat penting Ini yang sekali. berarti yang bermain ini kartel tadi, Bu. Kartel pembuat vaksin tadi Bu bilang. Ya saya cuma baca mereka nyebut kartel, aku nggak tahu Ya, kenapa mereka oke. bisa menyebut kartel. Tapi gini, ada analisa gini. Kalau dibandingkan dengan COVID kan penyebarannya kan memang lebih masif ya Bu ya. Tapi kenapa ini menggunakan hantavirus yang kayaknya juga tidak lebih dahsyat transmisinya daripada COVID? Kenapa menggunakan Sebetulnya itu? COVID juga tidak sudah. Oh gitu. Itu karena isunya aja yang digoreng ya yang Bu. sangat Iya. digoreng luar biasa. Jadi sebaiknya seperti apa nih? Kita tidak perlu panik. Tidak perlu takut, tidak perlu panik, Oke. terutama pemerintah jangan Iya. gampang panik. Ya. Nah, mesti harus betul-betul dianalisa. Dan kalau nggak salah, Panglima itu sudah punya medical intelligence. Oke. Nah, medical intelligence harus bekerja betul-betul, harus bisa mendeskripsikan virus itu. Kalau di dunia ada yang selalu mendeskripsikan virus itu apakah menularnya seperti apa dan bagaimana itu GIS-8. GIS-8 itu internasional. Iya. Sebetulnya kalau ke sana dan GIS-8 lah yang harus menerangkan apakah hantavirus itu bisa menjadi pandemik apa tidak. Iya. Tapi so far sih belum ada laporan ilmu atau penelitian yang valid bahwa itu menular dari manusia ke manusia. Kalau manusia terkena itu biasanya Iya. ya juga ada sumbernya, sumber binatangnya itu. Nah, kalau dibandingkan dengan flu burung, Bu, seperti apa kondisinya? Waktu itu kan Ibu sangat incas di flu burung. Nah, kalau flu burung juga begitu. Nah, ini Iya. saya karena pengalaman pribadi, maka Iya. saya tidak gampang percaya untuk Iya. Oke. membaca sesuatu. Pada waktu itu di Indonesia itu ada kasus flu burung yang dahsyat sekali. Ya. Sehari 2 hari meninggal. Ya. Hantavirus yang tipenya yang Amerika, yang strain di Amerika, yang dia sebut virus tak bernama, Iya. itu juga tinggi sekali 40%. Jadi mungkin 2 hari 3 hari meninggal. Nah, waktu itu flu burung juga begitu. Oke. Nah, pada suatu hari Iya. ada suatu laporan. Waktu itu CNN belum ke Indonesia, CNN masih Iya, masih di sana ya, di di luar sana. ya. ya. CNN memberitakan bahwa di Indonesia sudah terjadi human to human transmission. Hmm. Saya kaget banget mendengar berita itu dan kemudian saya dipanggil sama presiden, gimana Bu? Iya, Bapak tenang aja, saya akan selidikin kenapa mereka bisa mengatakan itu. Ternyata di daerah Karo, di daerah Karo sana itu ada 8 orang yang terkena flu burung, yang 7 meninggal. Secara epidemiologis, Ya. boleh dikatakan ini menular dari manusia ke manusia. Iya. Secara epidemiologis. Dan kemudian hal inilah yang dipakai dasar mereka dengan Memberitakan itu. Iya, dengan Sudah masuk ke Indonesia. pendapat dari ahli epidemiologi dunia. Ya. Yang paling top-top lah ceritanya. Waduh, kalau sudah human to human transmission, artinya Indonesia akan sangat berbahaya bagi negara lain. Ya. Disitulah kemudian saya teliti, saya minta tolong ahli-ahli virologi di Indonesia. Dan ternyata virus yang saya ambil dari tanah Karo tersebut, satu kan masih hidup. Iya. Oh ya. Nah, itu virusnya yang dari yang meninggal itu kita ambilin semua dan kita cek. Ternyata secara virologis tidak ada Bukti. hal yang tidak ada tanda-tanda bahwa virus itu menular dari manusia ke manusia. Sampai sekarang. Sampai Flu burung tidak bisa dikatakan menular dari manusia ke manusia. Itu pendapat dari ahli-ahli di Indonesia. Oke. Sehingga saya bisa nyetop pandemik flu burung waktu itu. Iya. Dan pandemik itu kalau Indonesia tanah Karo mau dijadikan kayak Wuhan tuh. Iya. Sumber gitu ya. Sumber pandemi. Sumber epicentrum. Epicentrum flu burung. Wah itu saya jadi menterinya kan saya gawat dong kalau Indonesia Ya, jadi betul. itu. Makanya saya betul-betul dan itu suatu pelajaran yang sangat mengesan pada saya sampai saya setua ini. Saya masih ingat terus. Ya. Bagaimana kejadian itu kan
sangat tipis Iya. sekali. 7 orang meninggal, masa nggak menular? Pasti Betul. menular. Iya. Tapi menular atau tidak, kita lihat dari virusnya. Virus itu kan mempunyai bentuk. Ini Iya. bagian penularan, ini bagian ini bagian itu akan ada. Kalau kita sequencing, kita lihat secara detail. Nah itu ternyata ini virusnya tidak mempunyai organ untuk menularkan. Mereka mundur. Jadi kita harus melawan dengan ilmu mereka. Kita Oke. tidak bisa nurut terus, kita tidak bisa, tidak boleh, bukan tidak bisa, Ya. kita tidak boleh nurut terus apa pendapat mereka itu adalah kebenaran. Itu Ya. menurut saya jangan seperti itu lagi. Oke. Kalau kita ingin berdaulat. Iya, iya. Kecuali kalau kita mau jadi Follower. follower terus. Iya, iya. Nah, Artinya ada peluang kita mau dijadikan seperti itu lagi nggak, Bu? Dalam konteks hantavirus. peluang itu mereka selalu akan Ada. membuat. Selalu. Karena hanya dengan outbreak atau pandemik palsu itu, Iya. uang itu akan mengalir. Wah, menarik. Ini Ada ujung-ujungnya cuan berarti. ini. Iya, uang. ujung-ujungnya jualan vaksin. Jualan Ya, vaksin. sebetulnya bukan hanya jualan vaksin saja ya. Oke. Kontrol Kontrol populasi. terhadap populasi. Mereka bisa memasukkan sesuatu di dalam vaksin, walaupun itu orang bisa Tidak. mengatakan itu Ya. satu kemungkinan. Ya. Anda Ya. boleh percaya, boleh tidak. Tapi untuk mengontrol masyarakat sedunia, mereka butuh sesuatu yang ada di tiap tubuh manusia. Oke. Oke. Bagaimana cara memasukkan? Kalau tidak, Melalui vaksin. Mulai vaksin. Oke. Artinya sekarang sedang dicari sumber outbreak negara-negara mana yang paling lemah, gitu Bu ya. saya tidak tahu bagaimana dia memilih. Oke. Oke. Nah, kenapa yang sekarang dipilih kok kapal Honduras? Kapal Honduras. Berbeda dengan COVID dulu ya kan? Iya, iya, iya. Kenapa? Nah, itu rahasia mereka. Oh, iya. oke. Kenapa kok itu yang dipilih? Dan Israel juga kena. Iya, Iya. betul. Nah, saya rada-rada khawatir, apakah mereka karena akan membuat vaksin baru ini. Ini vaksin baru karena belum Iya. pernah ada vaksin Belum, oke. hanta itu. Nah, vaksin itu dia butuh reasoning untuk membuat vaksin dan mencobakan. Iya. Uji coba ya. Ya, uji coba. Pasti uji coba adalah di tempat yang terkena. Iya. Oke. Misalkan Israel yang terkena, ya Israel dipakai uji coba. Misalkan. Iya, iya. Nah, iya. itu. Ini Iya. jadi menakutkan juga. Menakutkan ini. Karena selalu membuat vaksin harus ada uji cobanya. Betul. Iya. Kalau tidak ada uji cobanya, siapa mau pakai vaksin itu? Iya, iya, iya. Tapi potensi untuk menjadi pandemik yang sifatnya mendunia Global. itu global itu mungkin nggak? Apanya untuk Pandemik yang sifatnya seperti- global. Seperti COVID, Bu. Seperti COVID ini kira-kira menurut Bu. menurut Susi. saya masih butuh waktu untuk Iya. membuat seperti COVID ya, mudah-mudahan. Nah, karena infrastrukturnya COVID dahulu tuh dibabat semua sama Trump. Oh. Apakah Oke. apakah di CDC, apakah di orang-orangnya sudah diganti semua. Dari pembersihan semua. Jadi diganti semua lah orang-orang yang dahulu ikut di dalam Skenario dalam COVID. yang dulu yang mengendalikan bukan Amerika, bukan negara, tapi non-state actors. Oh, Oke. Non-state actors yang menguasai uang di dunia ini. Bagaimana mereka sudah bisa menguasai, Ini kita sebutnya elit global ya Bu? bisa menguasai politik, tapi tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Sekarang Tidak bisa masih mengontrol. non-state mereka actor. satu yang mereka harus bisa mengontrol seluruh umat manusia. Ini masih non-state actor sekarang. Masih. Oh, Yang sekarang Yang hantavirus ini Bu. hantavirus, Bu. saya tidak tahu persis, tapi yang sudah pinter, yang sudah ada orang-orangnya, ya mereka. Orang-orangnya masih itu. Masih itu juga. Pemain lama berarti ya, Bu. Iya. Pemain Menurut lama. saya ya, mungkin salah. Tapi Pemain menurut lama saya, dengan ya. pola baru gitu. Polanya tidak terlalu baru. Dengan virus baru. Karena ya? itu polanya tidak terlalu baru karena dia akan memakai Public Health Emergency International Concern yang sebetulnya artinya adalah
KLB, Iya, kejadian luar luar biasa. Luar biasa. Kalau KLB juga diambil oleh mereka, ya kita ngapain lagi? Iya, kita bisa apa ya? Kita harus nurut aja. Ya. Nah itu mesti kita harus menolak seharusnya. Nah, Amandemen IHR, Amandemen International Health Regulation yang akan di apa namanya pada tahun ini diresmikan pada tahun ini. oke. Karena banyak negara-negara yang belum menyetujui. Tapi nampaknya WHO mau memaksakan pada tahun ini, kalau nggak salah bulan Mei ini, tanggal 19 atau September kalau nggak salah. Itu mau dipaksakan untuk disetujui dan itu berarti dia menguasai dimanapun ada KLB, itu adalah kuasanya WHO. Mau diberi apa, mau butuh apa, semua harus ke sana. Nah ini juga bisnis, Iya. bisnis uang juga bisnis nyawa. Jadi sama dua-duanya itu. Jadi satu ini ya, satu gerakan dengan Satu gerakan, dua dua- tujuan. Iya. Dapat uang, dapat tujuan mengontrol Satu populasi. Dapat dua nyawa. Nah itu. Nah, apa risikonya kalau pemerintah kita menolak kemauan WHO, Bu? Sebetulnya Ya. wah, itu yang sebetulnya tidak harus menolak. Oke. Tetapi kita sesuaikan dengan Dengan? kebutuhan nasional, Oke. dengan apa namanya kearifan lokal. Oke. Misalkan dulu lockdown, Ya. kan kita nggak nurut lockdown. Ya. Ya. Itu udah bagus. Kalau ikut lockdown, tambah Habis. habis kita. Satu, pemerintah harus memberikan uang pada tiap rumah tangga. Iya, Oke. betul. Dari mana uangnya? Dari Karena mana? utang. Nggak ada duitnya. Harus utang. Iya. Dan mereka selalu kepingin kita terus Tetap utang terus. Nah itu. Nah makanya dibikinlah seperti itu. Orang tuh gampang utang Kepepet. kalau terdesak Iya, emergency. sakit Sakit, atau iya. terdesak Iya. nyawanya Iya. atau nah itu masih utang diambil aja. Nah itu kesehatan adalah pintu emas untuk membuat kita semakin hutang. Nah kalau kita tidak waspada, nah mudah-mudahan Pak Prabowo ini mudah-mudahan waspada ya. Saya senang dengan sikap Pak Purbaya nih. Nah kalau Ya. ini Purbaya ini Ya. diaplikasikan di kesehatan, nah itu bagus banget. Dia mempunyai sense kedaulatan yang kental, yang walaupun dihujat oleh Ya. ahli-ahli ekonom Iya, iya. di dalamnya, tapi saya melihat, saya bukan ekonom, tapi saya melihat bahwa ekonom-ekonom yang menghujat dia itu masih pakai alur pikir yang lama. Kalau Pak Purbaya itu alur pikir yang baru. Karena Pak Purbaya kemarin kabarnya juga menolak utang Iya. Ya, yang ditawarkan oleh lembaga internasional. ya, itu. dan dia selalu pada rakyat, Oke. Nah itu mestinya cara berpikir Pak Purbaya itu diterapkan di setiap kementerian sebidang, Iya. apalagi bidang kesehatan. Paling lemah di dalam hal menolak kemauan global itu adalah Kesehatan. Kementerian Kesehatan, menurut saya. Kementerian Kesehatan itu mungkin karena menterinya bukan dokter, sehingga dia kiblatnya WHO. Nah, padahal WHO, siapa yang menjamin bahwa WHO itu Tidak ada kepentingan. sayang pada bangsa Indonesia? Nggak ada lah. Iya. WHO pasti punya Agenda. Agenda sendiri. yang sendiri, punya program sendiri, punya rencana sendiri. Yang dibungkus seolah-olah melindungi kita, ini kita. Iya, iya. Nah, mestinya harus Berani. ada kecerdasan medical thinkingnya harus ada. Kalau enggak ya kita ditipu terus. Dan tipuannya itu halus banget. Halus banget. Kadang kita tidak merasa ditipu. Enggak merasa. Bahkan malah seneng. Malah seneng ketika Bangga, ditipu, terima bangga ya. kasih. Kita dapat vaksin duluan gitu Iya, ya, iya. dipamerkan sebagai kebanggaan. Betul. Padahal itu jebakan Batman. Oh, Iya. lu udah masuk lu naman ini Itu dia. kita gitu ya, Bu ya. Tapi Ibu ada pengalaman ya Bu ya terkait soal ini Bu? Ada pengalaman Oh iya. terkait
soal ini? Maksudnya Soal soal apa? bujuk rayunya WHO. Oh iyalah, saya kan berperang waktu itu, bukan hanya rayu, tapi saya Fight. Fight ya, Bu. fight. Nah itu, dan setelah itu WHO juga membuka pintu sebenarnya. Oke deh, kalau kamu tidak setuju dengan ini, saya hadapkan kamu dengan negara yang mengatur dia gitu, Amerika. Waktu itu Amerika mempunyai GISN, Global Influenza Surveillance Network. Yeah. Nah itu GISN. Itu saya bubarkan. Oh gitu, Bu. Karena itulah yang memaksa saya memberikan virus pada dia, tapi tidak dimasak di WHO, tapi dimasaknya di CDC. Oh, oke. CDC di negara Amerika, Iya, CDC iya, iya. Atlanta. Nah itu saya marah. Saya kan ngasih virus untuk diteliti oleh WHO. Oke. Kenapa sampai ke sana? Sampai Nah, ditaruh di sana berarti. ya, ternyata memang GSN itu jurisdiksinya di bawah USA. Oke. Sekarang diganti apa gitu. Waktu itu saya mengajukan resolusi dan diterima oleh WHO. Dan saya didukung oleh banyak sekali negara, 128 negara. Bahwa itu tidak adil. Virus saya berikan secara gratis. Iya. Kok setelah Vaksinnya jadi vaksin aku disuruh beli. Iya. Enak aja ya Bu ya. Iya. Enak aja itu bodohnya. Tapi biasanya gini, Bu, ketika mereka itu tidak mampu mempengaruhi Ibu untuk mengikuti keinginan mereka, mereka akan lari ke atasan Ibu waktu itu presiden agar mencopot gitu biasanya menteri kesehatannya yang memang tidak mau bekerja sama lah dalam bahasanya. Apakah? Iya, waktu itu Iya. mereka mengirimkan hampir pada semua menteri. Oke. Tapi di kebudayaan kita mungkin sampai sekarang, Iya. antar menteri itu kadang-kadang tidak tahu programnya menteri itu gitu, ngerti. Oh iya. Terus mereka akan tanya, misalkan Menteri Keuangan tanya ke Menteri Keuangan, Menteri itu tanya ke Yeah. Menteri itu, ditanya itu apa namanya, Menteri itu gimana sih ini? Waduh, saya nggak ngerti ya, saya nggak ngerti. Dikirainnya saya memang kuat gitu, dan disitulah saya kagum ya sama Pak SBY. Tetap ini ya. Dia menghargai, kalau saya begini Pak karena begini, ya saya ditegur, tetapi tidak diminta untuk diganti. enggak, mundur. tidak di. Artinya penjelasan Ibu kepada Pak Presiden Ya, SBY waktu itu maksud saya cukup begini, rasional ya, gitu ya. rasional, dan bukan kepentingan pribadi, Betul. bukan kepentingan kelompok, tapi ini kepentingan kemanusiaan. Seluruh dunia loh Pak, ini bukan untuk Jakarta saja. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Dan saya tidak mempunyai partai lah. Kalau saya punya partai, Ya. mampu saya. Nah, itu saya tidak punya partai. Berarti tekanan itu ada dan nyata agar Ibu ada. dicopot waktu itu. Tidak dicopot. Ditegur lah. Ditegur, jangan terlalu keras, jangan Oke. terlalu ini. Frontal terhadap WHO. Jangan frontal. Lah, Pak, sudah terlanjur saya diikutin 100 negara lebih. Kalau saya tiba-tiba berubah apa nggak aneh. Oke. Tapi setelah waktu itu perpindahan dari Partai Republik ke Demokratik ganti Obama. Iya. Nah, iya. itu berubah. Berubah ya. Berubah. Jadi Jadi mereka terus kemudian berteman dengan saya setelah setelah Obama, pada Obama, ketika Iya. Obama. Iya. Jadi iya. pada perjuangan saya di WHO itu pada waktu titik kritisnya mereka ganti presiden. Nah, ini jadi menang saya. Oh, karena anginnya Ya, berganti di sana ya. kebetulan Karena angin. Demokrat yang berkuasa di sana. Mungkin kalau masih Republik terus mungkin saya juga kalah kali waktu itu. Tapi karena tiba-tiba ganti, dan itu angin itu di saya. Bisa angin jadi global anginnya berubah. dan mereka Ya. tadinya face to face Ya. bermusuhan, akhirnya Satu Ibu saya ikut kepentingan. Anda. Iya. Ibu saya ikut Anda, nah itu saya kaget banget. Itulah
perubahan yang sangat luar biasa. Iya. Dan saya kira sampai sekarang pun hal-hal seperti itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Iya. Tapi kan ini agak unik ketika Republikannya Donald Trump. Dia kan termasuk yang nggak percaya COVID, Bu. Oh ya, dia anti. Dan dia sempat keluar sama- dari WHO. Semua orang Iya. semua orang kalau bilang dia Iya. aneh lah segala Iya, macam ya. betul. Tapi saya terima kasih sama Trump itu dalam hal Dalam hal kesehatan. ini ya. Dia sama sekali tidak percaya COVID. Dia vaksin Nggak mau. nggak mau. Artinya dalam konteks ini, apakah sikapnya Donald Trump masih sesuai dengan itu? Karena tadi kita bicara bahwa hantavirus ini bagian dari Itu berbeda lah. Menurut saya Iya. Donald Trump ini adalah sesuatu Iya. yang baru dari perubahan global. Global sedang berubah. Oke. Globalisasi yang dahulu itu sudah berhenti, berubah dengan globalisasi yang baru. Yang globalisasi lama tidak akan muncul lagi. Semuanya kalau akan muncul pasti dengan baju yang baru. Oke. Nah, di sini yang jeli itu Pak Purbaya. Ah, Nah, yang lain masih berpikiran seperti yang lama. Pak Purbaya udah melihat ada perubahan-perubahan Oh, sangat gaya melihat. baru Iya, ini. sangat melihat dan itu terjadi di negara kita pun Iya. itu terjadi dan menurut saya positif untuk Indonesia. Kalau Indonesia asal tenang, tidak ada gunjing-gunjing kekuasaan, itu kita bisa melalui dengan baik. Sebetulnya presiden kita cukup ngerti dalam hal ini. Ada suatu perubahan yang substantif, yang signifikan dari global lama ke global baru. Apa itu, Bu? Kalau boleh. Waduh, dan nanti ini kan soal hanta, nanti lain lagi. Oh, lain lagi ya? Waduh, ini menarik. Ini ini. menarik. Mungkin kita undang lagi kayaknya. boleh nanti. Tapi mungkin ini bagaimana untuk masyarakat ini, Bu? Iya. Karena Ibu kan memang concern bagaimana kesehatan Oke, masyarakat ini. masyarakat nomor satu, usir tuh tikus. Jangan Usir ada tikus tikus, ya? sedikit pun di Oke, rumah Anda. rumah, Itu oke. udah cukup. Itu udah cukup ya? You don't need vaksin. Iya. Jangan mikir nanti APBN langsung Habis. langsung ini vaksin. Nah itu kobol-kobol lagi nanti. iya. Sudah MPG nanti tambah vaksin tambah waduh. Nah Iya. itu harus kita suarakan. Kita harus bersihkan rumah kita dari tikus. Itu gampang banget kan Iya. tikus hilang. Itu yang paling mudah dilakukan Paling sekarang. mudah dan paling murah. Jangan berpikir-pikir tentang vaksin lagi. Ya, jangan berpikir vaksin. Oke. Menjadi bangsa yang mandiri lah, Bu. Dan ingat kalau hantavirus yang untuk Asia maupun Eropa itu tidak terlalu Berbahaya. Berbahaya. mematikan. Tetapi waktu itu ada suatu kapal Iya. yang merapat di mana ya waktu itu? Di Indonesia ada 6, Iya. ada 10 orang yang 4 meninggal. Dan kemudian saya minta dicek oleh ke medical intelligence, coba dilihat benar apa enggak. Yang benar leptospirosis Oh, dari tikus juga. Oke. Tapi kalau itu bakteri. Jadi bukan Kalau virus ya? leptospirosis bakteri. Iya, iya. Kalau hantavirus itu ada Virus virus. ya. Nah yang di Amerika itu yang paling ganas. Dan pernah juga Argentina tadi Anda Ya. mengatakan di Honduras di dekat Argentina, memang Argentina pernah pada tahun 93. Oh. Strain apa? Andes itu ya? Andes. Katanya cukup langka itu. Ada Bu. dekat New Mexico, Iya. Iya. dekat situ. Dekat-dekat Honduras daerah kan situ dekat-dekat ya. situ. Oke. Yang Amerika Latin berarti ini, Bu ya. Dan itu ya mungkin kalau orang yang tidak mengalami sendiri melawan pandemik, itu banyak nggak percaya. Waktu COVID saya, yang percaya sama saya dan yang tidak percaya sama-sama banyak. Iya, iya, iya. Betul. Iya, iya, iya. Jangan vaksin, jangan Iya. booster, nggak ada yang percaya. Tapi setelah sekarang Baru. banyak, setelah Epstein file Iya. keluar, Iya. semua baru pada ingat. Nah ternyata positif benar. Iya. Nah itu, tapi banyak sekali di take down itu Iya. saya. Anu ya. Tentang PCR tidak bisa mendiagnose.
OTG itu bukan orang sakit, waduh, Iya. di take down semua. Oh ya, zaman itu ya. Karena Dan mereka juga ditegur saya, Oh. ditegur tidak boleh ngomong lagi. Nah, udah berhenti dulu waktu itu. Karena, aduh itu udah, saya mengatakan yang benar, aku yakin, tapi Iya. tidak boleh. Jadi semua media itu Tidak memberitakan. sudah dibungkam semua, Hmm. sudah ditabur-taburin. Semua jadi ya satu suara, makanya sangat efektif ke seluruh dunia. Jadi bukan hanya Indonesia kok yang ketipu, tapi Iya. seluruh dunia. Seluruh dunia ketipu. Penipuan global. Ini kita boleh nggak Bu ngomong topik yang berbeda nih ya Mas Sedikit. Pung ya, sedikit aja. Ini terkait soal kasus intern atau magang di kedokteran, dokter yang meninggal dunia. Terjadi lagi, Bu. Terjadi lagi Bu. Setelah Semarang, Riau, Nah, ya itu Lain Semarang dengan itu Oh, lain. internship. internship, Ya. ya betul. Internship itu dokter yang sudah lulus, Iya. belajar dulu Oke, untuk nebeng, oke. hanya Spesialis. untuk bisa mendapatkan surat izin praktek. oke. Menurut saya itu nggak perlu. Saya dulu waktu menteri itu mulainya pada waktu saya menjadi menteri kesehatan. Tapi saya tidak berdaya untuk menolaknya karena itu waktu itu ID sangat dominan dan itu yang membuat dari ID gitu. Jadi di undang-undang praktek kedokteran, di undang-undang praktek kedokteran itu diketok pada tahun 2004 sebelum saya jadi menteri kesehatan. Oh, iya. Jadi ketika saya menjadi menteri kesehatan, undang-undang itu berlaku. Oh, sudah ada. Salah satunya adalah itu internship itu. Nah itu menurut saya dulu nggak pakai internship, Iya. langsung aja ke puskesmas. Mohon maaf. Nunggu, Iya, nunggu, iya, Bu. silakan. Iya. Ya, itu kan masih harus, menurut saya kurang perlu. Satu memperpanjang waktu. Ya. Kelulusan ya. Udah deh dokter lulus, yang paling tepat diberikan wajib kerja sarjana kayak Pak Harto dulu. Ya. Saya zamannya Pak Harto. Jadi begitu lulus, dokter itu sudah tahu dia mau ditempatkan di mana. Diberi bekal, Iya. bukan kosongan kantongnya. Iya. Diberi tempat di sana, diberi tempat praktek di sana. Jadi teman-teman saya ada yang dapat di Madiun, dapat masih di Jawa, ada juga yang di luar Jawa. Ya. Semua diatur oleh pemerintah sehingga tidak ada desa atau kabupaten yang tidak ada dokternya. Tapi ketika saya menjadi menteri kesehatan, Ya. munculnya undang-undang praktek kedokteran tersebut, itu ditiadakan. Jadi diliberalkan. Oke. Jadi pada waktu liberalisasi itu efektifnya itu pada tahun 2004. Oh gitu. Yang sudah dipersiapkan dari undang-undangnya Iya. di tahun 2002, 2004. Sehingga Menteri Kesehatan tidak bisa ngatur. Tidak boleh ngatur. Satu, sudah ada otonomi daerah, Ya. dokter di bawah Pak Bupati. Iya. Ya. Kemudian tidak ada lagi kayak wajib kerja sarjana itu. Padahal wajib kerja sarjana itu enak banget. Di daerah terpencil 3 tahun kalau di luar Jawa, 5 tahun kalau di Jawa. Ya, dulu ya. Iya, Setelah dulu 3 ya. tahun atau 5 tahun boleh sekolah spesialisasi. Jadi Sekarang nggak ada itu. artinya untuk memutus itu memang harus diubah, Harus diubah. Secara direvisi undang-undang. undang-undangnya. Menurut saya, Iya, iya. menurut saya. Biar tidak berulang ya, Bu. Menurut saya untuk apa itu internship itu? Seperti tidak percaya bahwa university telah mengajari dia sebagai dokter yang benar Iya. gitu ya. Betul. Dulu tahunnya dikurangi terus ditambahin internship gitu ya. Iya. Nah itu, menurut saya langsung aja ke puskesmas. Langsung praktek, Iya. Bu ya. Praktek. Sudah masuknya susah, keluarnya susah, Iya. mau praktek susah juga kan. Betul. Nah sekarang tuh itu makanya itu nasib yang kurang baik untuk dokter saat ini. Iya. Oke. Mesti pemerintah pasti harus
duduk betul-betul dengan memikirkan itu, karena kesehatan itu penting sekali. Betul. Kalau dokter sudah tidak berwibawa, Hmm. maka mereka yang akan menguasai kita dengan sangat mudah. Dokter kalau ada program WHO nurut semua, kalau ada program ini nurut semua, ayo disuntikin semua. Itu saya sangat sedih. Iya. Padahal dokter itu punya hak prerogatif. Iya. Apakah ini boleh saya suntikkan pada pasien atau tidak, dan punya tanggung jawab yang sepenuh-penuhnya. Kalau saya berikan, saya suntikkan dan pasien ada apa-apa, saya yang bertanggung jawab. Iya. Iya, betul. Iya, iya, iya. Bertanggung jawab atas nyawanya pasien. Iya, namanya informed consent. Si pasiennya juga harus nulis. Iya. Nah, kalau supaya saya tidak bertanggung jawab, harus tanda tangan. Sekarang kan banyak pemberian vaksin pada sekolah-sekolah. Iya. Iya. Namanya bias bulan imunisasi Iya. anak sekolah. Iya. Nah itu tadinya, sekarang mungkin sudah, tadinya nggak pakai izin orang tua. Iya, sekarang pakai form, Bu. Iya. Sekarang pakai form. Iya. Dan form itu harusnya orang tua boleh menolak atau tidak menolak. Sekarang siapa yang bertanggung jawab? Kalau Ada. dia Ada Kejadian. apa-apa. di ini ada kejadian. Iya. Kejadiannya tidak pas sehari atau 2 hari itu, Iya. tapi kejadiannya mungkin seminggu atau 2 minggu lagi. Betul. Iya. Siapa yang bertanggung jawab? Iya. Yang nyuntik Betul. ataukah gurunya? Iya. Iya. Itu juga aturan yang tidak jelas. Tidak jelas. Iya. Itu juga aturan titipan dari global. Nah, agenda global Agenda global. Ya. yang dititipkan. Padahal sebenarnya kalau mau vaksin harusnya dicek dulu tubuhnya, dicek dulu badannya gitu ya, Bu ya. Anak itu meskipun ini anak-anak nih gitu, Ya, misalnya anak-anak. vaksin apa, cacar atau apa gitu. Berarti dia harus dicek dulu sebenarnya. Nah, ini kan sebenarnya nggak ada kan di program-program kita kan main Iya. asal persetujuan orang tua, besok suntik gitu. Iya. Padahal ada juga yang sedang radang tenggorokan. Iya. Sedang sakit. Anak kan kadang-kadang nggak kelihatan. Iya, iya. Begitu disuntik ambruk jadi sakit beneran. Itu siapa yang tahu? Nggak diperiksa loh. Iya, iya. Iya. Yang nyuntikin kan perawat atau apa. Tapi Baik. tanggung jawabnya guru. Lah, kalau ada apa-apa dengan si anak itu, siapa yang tanggung jawab? Gurunya atau kepala sekolahnya ataukah yang nyuntik? Iya, iya. Nah, itu juga masalah. Nanti kapan-kapan kita mesti ngomong tentang vaksin Iya. untuk anak-anak. Baik. PR yang bisa kita diskusikan nanti, Bu ya. Di episode selanjutnya mungkin kita akan ngundang Ibu lagi. Oh, saya sangat bersedia untuk itu. Iya. Iya. Bu, mungkin ada closing statement ya terkait soal Hanta hanta ini, virus, Bu. Bu. Kalau tanda-tandanya gitu udah semua orang tahu Iya. ya. Kayak sakit virus Iya. biasa, panas, Iya. pegel kemudian. Dan kalau yang virus Amerika, yang dari Amerika, yang strain Amerika itu berat. Jadi sesek napas kayak COVID. Iya. Iya. Perjalanan penyakitnya, tapi virusnya berbeda banget. Jadi nyerangnya ke paru-paru. Tapi kalau yang dari Asia dan ini lebih ke ginjal. Jadi untuk masyarakat banyak, jangan takut, jangan panik dengan hantavirus. Yang penting jangan boleh tikus ada di sekitar Anda. Oke. Iya. Dengan jalan apapun, pokoknya ada tikus kok virus. Jangan ada tikus yang mendekati Anda. Iya, iya, iya. Itu gampang banget. Iya. Tidak usah kita siap-siap, ikut siap-siap vaksin dan sebagainya. Iya. Nah itu saja saya kira. Iya. Dan jaga kebersihan, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan yang bersih, itu harus terus. Dan kalau Anda bersih, saya kira tikus juga tidak akan mendekat dengan Anda. Untuk pemerintah, Bu? Untuk pemerintah, menurut saya hati-hati bila ada program dari WHO yang menyangkut vaksin. Karena vaksin itu bukan solusi dari semua masalah kesehatan. Oke. Ya vaksin memang ada yang Diperlukan. bisa divaksin. Ada yang perlu diberikan. Tapi tidak semua penyakit harus divaksin. Divaksin. Sekarang sudah mulai di HF dibikinin vaksin. Malaria mau dibikin vaksin. TBC dibikinin vaksin. Nah ini kenapa para ahli itu kok ya Ngikut. tenang-tenang saja. Iya. Oke. Mestinya harus memberikan pendapat-pendapatnya. Baik. Iya.
Saya kira itu. Ya, Iya. baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Jangan banyak. takut bila ada isu-isu Iya. yang menyangkut Dan penyakit harus menular. berpikir dengan logis ya Bu ya, Ya, dan kritis. pakailah logika Anda dengan baik. Baik. Terima Baik. kasih. Terima Bu kasih. Siti. Terima Bu kasih banyak. Siti, luar biasa atas waktunya ya Mas Bung. Ya, Nanti- sangat Terima kasih juga. bermanfaat untuk para penonton. Iya. Ya. Ya. Oke, terima kasih Sobat Sindo. Kita ketemu lagi di To The Point berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the point aja.